Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, yang utama dan terutama nikmat Islam dan iman, sehingga kita masih dapat meringkankan langkah kita menuju ke Masjid Al-Latif guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian ilmu kita, yaitu kajian dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan ke hariban Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya hingga pengikutnya akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya pada Pak Jandri, Pak Ketua DKM kita, Bapak Risna Jatnika, pada bapak-bapak jamaah yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita di sini selain nanti kita mendapatkan ilmu, kita bersilaturahmi dan menjadi manfaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita pagi hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah yang kita niatkan wabil khusus untuk para donatur, orang-orang tua kita yang sudah memberikan sebagian rezekinya untuk kemakmuran Masjid Al-Latif. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang tak kunjung putus. Allazina wa kuniyatu salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk informasi, kajian kita pada pagi hari ini ada di halaman 40. Jadi bapak-bapak bisa membuka halaman 40. Tanpa berpanjang lebar, kami persilakan pada Pak Kiai untuk membawakan kajian pada pagi hari. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Masjid Al-Latif Bapak Haji Andre dan Ketua DKM Bapak Risna, kemudian juga Bapak Misbah dan seluruh yang hadir yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi atau pada subuh kali ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita, yakni kitab Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan langkah kita yang positif untuk datang ke tempat yang mulia ini, Masjid Al-Latif ini,
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala kepada kita yang sebesar-besarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini merupakan ilmu yang penuh barokah dari Allah, penuh manfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kurang sehat ya, termasuk saya agak terganggu kaitan dengan tenggorokan ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Kemudian Haji Andre juga kaitan dengan ya asam urat, mudah-mudahan oleh Allah disembuhkan kembali. Amin Allah. Keluarga saya juga ya, istri sedang di Puri Cinere, sedang dirawat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan kembali dari segala penyakitnya. Yang sudah meninggal dunia termasuk Ustaz Amir Az-Zikra, yang putra kedua dari Bapak Kiai Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan amin Allah min ahlil khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang sedang ada kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitan. Yang sedang belajar, putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita sukses belajarnya. Yang sedang berjuang jalan Allah susah untuk pesantren modern Darus Sholihin, mudah-mudahan dimudahkan perjuangan. COVID-19 juga mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita pada subuh kali ini adalah halaman 40 dari kitab Al-Kabair. Al-Kabiratus Saminata Asyarata, dosa besar yang urutan ke-18. Temanya adalah Qazful Muhsanati. Ya, sekali lagi judulnya atau temanya dan hurufnya gundul ya. Jadi dibacanya Qazful Muhsanati. Artinya adalah menuduh zina kepada perempuan baik-baik. Ini termasuk dosa besar ketika ada orang baik-baik, apalagi misalnya istri Nabi kita Muhammad SAW, seperti Siti Aisyah pernah oleh orang-orang tertentu, seseorang munafikin dituduh melakukan perzinaan. Ini jelas itu dosa besar yang nuduhnya. Dalilnya kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanati, sungguh orang-orang yang menuduh ya zina kepada orang-orang atau perempuan-perempuan baik, al-ghafilat, yang ya lalai daripada keburukan-keburukan, artinya yang menjaga kesucian, al-mu'minat, orang-orang yang beriman, lu'inu fid dunya wal akhirah, maka mereka akan dilaknat fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab atau siksa yang sangat besar. Ini ada dalam Al-Quran surah An-Nur ya, ayatnya 23. Dalam surah An-Nur ayat 23 ini kita paham bahwa orang yang ketika hidupnya menuduh berbuat zina kepada perempuan-perempuan yang terhormat, perempuan-perempuan yang baik, yang beriman, itu dosanya
atau azabnya dia dilaknat di dunia dan di akhirat, bahkan diancam dengan azab yang amat besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanati, dan adapun orang-orang yang menuduh zina kepada perempuan yang baik-baik, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 saksi, fajlidu, maka deraklah mereka, ya, yang menuduh itu samanina jaldatan, sebanyak 80 kali derak. Al-ayatani ya, sampai akhir ya 2 ayat ini ada dalam Al-Quran surah An-Nur, 2 ayat dari 4 dan sampai ada ayat 5. Jadi inti dari firman Allah Subhanahu wa taala ini hukuman bagi orang yang berani menuduh berbuat zina kepada perempuan yang baik-baik dan dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi, ya, dalam tuduhannya itu hanya nuduh aja, ya, tapi enggak bisa membukti dengan 4 saksi untuk menyatakan tuduhan. Maka dalam Quran dinyatakan dia harus didera, dihukum dengan ya 80 kali cambukannya. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati, ijtanibu, hendaklah kalian menjauhi as-sab'al mubiqati, ini 7 macam yang akan membahayakan. Fazakar, lalu Rasulullah menyebut minha, di antara yang 7 itu, qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minati, yakni menuduh zina kepada perempuan-perempuan yang baik-baik serta orang beriman. Jadi di antara yang 7 yang sangat membahayakan itu diantaranya adalah ketika seseorang menuduh zina kepada perempuan yang baik-baik, yang terhormat. Ini termasuk hal yang harus dijauhi karena akan membahayakan diri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya adalah al muslimu, adapun orang Islam itu, man salimal muslimun, adalah orang yang selamat, al muslimun, orang-orang Islam yang lain, min lisanihi, dari kejahatan lidahnya, wa yadihi, dan tangannya. Ini footnote 3 muttafaq alaih. Lihat di bawah, hadis ini adalah disepakati atasnya Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya tidak diragukan kesohihannya hadis. Kesimpulan dari hadis yang kita baca barusan adalah, kalau kita memang mengaku sebagai muslim yang baik, ini hendaknya muslim-muslim yang lainnya harus selamat dari kejahatan lidahnya, wayadih, dan tangannya. Artinya lidahnya jangan seenaknya bicara, jangan apal sampai menuduh berbuat zina kepada yang lain, kan orang lain menjadi tersinggung, menjadi hubungan jadi retak gara-gara lidahnya yang tidak terkendali. Ditambah lagi wayadi, dan dia harus sanggup menahan tangan. Artinya jangan main pukul begitu aja kepada orang lain. Nah, baru ini muslim yang baik. Artinya jangan emosional. Kadang-kadang kan ada yang main pukul seenak, ini jelas bukan muslim yang baik.
Muslim yang baik diantara cirinya adalah sanggup menjaga lidah dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dan juga sanggup menjaga tangan ya dari ya mukul kepada yang tidak semestinya ya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda li Muazin kepada sahabat Muaz, sakalatka ummuka ya, berdebah kamu, hal yakubun nas ala manahirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia nanti pada hari kiamat tersungkur diazab oleh Allah, melainkan karena tidak bisa menjaga lidahnya mereka. Jadi artinya di sini kita melihat bahwa banyak manusia-manusia yang di akhiratnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara banyak yang tidak bisa menjaga lidah. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab, salamatul insan fi hibzil lisan. Kali lagi, salamatul insani fi hibzil lisan. Artinya selamatnya manusia itu fi hibzil lisan, dalam rangka ya kaitan dengan menjaga, mampu menjaga lisan, menjaga lidah dari hal-hal yang tidak baik, itu insya Allah akan selamat. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri dalam hadis yang sahih mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ucapan yang baik atau diam. Ini harusnya ada dua pilihan. Artinya ketika ada yang baik ini untuk diucapkan, silahkan ucapkan. Itu menjadi amal soleh ya. Termasuk pengajian ini kan ucapan yang baik-baik supaya ada hubungan amar ma'ruf nahi munkar, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Namun ketika kita misalnya kayaknya ucapan ini buruk atau ragu-ragu, lebih baik kita tinggalkan, enggak usah diucapkan, enggak usah di share-share ya dalam WA itu misalnya ketika hal yang buruk yang tidak baik. Itu adalah ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ada pepatah bahasa Arab juga mengatakan, ihfad lisanaka antakula tabtali innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Artinya ihfad lisanaka, jagalah lidahmu, antakula tabtali, jangan sampai bicara yang akan menimbulkan bala bencana. Innal bala'a muwakkalun bil mantiki, karena sungguh bala bencana itu biasanya akibat daripada lidah yang tidak terkendali. Jadi gara-gara lidah ya bisa orang berantem, bahkan bisa saling bunuh gara-gara ucapan yang kasar, ucapan yang tidak baik, sehingga tersinggung, akhirnya terjadilah perkelahian. Ini kaitan dengan masalah lidah. Kemudian kita lanjutkan, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'zunal mu'minin wal mu'minat, dan adapun orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan mukmin perempuan, beghairi maktasabu, dengan sesuatu yang mereka tidak usahakan. Artinya tidak wajar, tidak tepat untuk disakiti, tapi disakiti, diganggu. Ini dosanya dikatakan di sini faqadih tamalu buhtana. Sungguh mereka telah memikul kedustaan, wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Jadi ketika seseorang menyakiti, mengganggu orang mukmin yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, itu dinyatakan sebagai orang yang telah berbuat kedustaan, juga dosa mubina itu yang jelas, yang nyata.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qazafa mamlukahu bizina. Man qazafa, barang siapa yang menuduh mamlukahu kepada hamba sahayanya, ya bizina, dengan berbuat zina, uqima alhil haddu yaumal qiyamah, maka akan dilaksanakan kepadanya hukuman pada hari kiamat, illa ayyakuna kama qala, kecuali bahwa ia ada seperti yang ia ucapkan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi maksudnya kalau ada seorang majikan, ya bos, menuduh zina kepada hamba saya atau kepada karyawan, ya pelayan, kemudian misalnya di akhiratnya bagaimana? Nah, nanti di akhiratnya akan dilaksanakan had, hukuman kepada si majikan yang menuduh zina sama ya pelayan atau hamba sahaya tadi, kecuali kalau memang ya sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau enggak sesuai dengan kenyataannya, jelas si majikannya itu, bosnya ini yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, amman qazafa ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Amman qazafa, adapun orang yang telah menuduh zina ummul mukminina, kepada ibu orang-orang yang beriman, Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ba'da nuzuli baro'atiha minas samai, setelah turun pembebasannya minas samai, dari langit, fahuwa kafirun mukazzibun lil Quran, maka dia itu kafirun, dinyatakan kafir, mukazzibun lil Qur'ani, mendustakan kepada Al-Quran, fayuqtalu, maka hukumannya harus dibunuh. Ini pernah kejadian, mungkin Bapak Saudara pernah mendengar ada istilah qissatul ifki. Qissatul ifki itu artinya kisah kedustaan yang dibuat-buat oleh orang munafikin, terutama dari gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwa pernah dikemukakan bahwa Siti Aisyah ya pernah melakukan istilahnya katanya perzinaan dengan salah seorang ya sahabat Nabi. Kalau dia dijelek-jelekin lah Siti Aisyah. Tapi kemudian di dalam surah An-Nur itu dinyatakan bahwa Siti Aisyah ini bersih daripada tuduhan tadi, artinya tidak benar tuduhan tadi, sehingga kita wajib meyakini bahwa Siti Aisyah ini tidak melakukan perbuatan zina. Maka orang yang tetap saja meyakini bahwa Siti Aisyah ini berbuat zina, ya, ini jelas berarti dia kafir, bahkan mendustakan kepada Al-Quran, sehingga hukumannya fayuqtalu ini, maka dibunuhlah orang yang telah melakukan seperti itu. Untuk mungkin lebih jelas lagi apa yang diungkapkan ya di atas ini, kita lihat di footnote catatan kaki di bawah, telah nomor 7, ada nomor 7. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir, telah berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir, inda tafsir surah An-Nur, ketika menafsirkan surah An-Nur al-ayah 23 ya, Sadisah wal Ishrin, ketika menafsirkan ayat 23 surah An-Nur, kata beliau begini, haza wa'idun minallahi ta'ala, ini adalah ancaman, janji ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yurmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, bagi orang-orang yang menuduh
perbuatan zina kepada perempuan-perempuan mukminah yang terpelihara. Fa ummahatul mukminin, maka ibu orang-orang yang beriman, istri-istri Nabi itu disebut dengan ummahatul mukminin, ya. Kalau satu orangnya ummul mukminin, itu kan ibu. Jadi kalau Aisyah ummul mukminin, tapi kalau istri-istri Nabi namanya ummahat, jamak dari ummun itu ummahat. Jadi ummahatul mukminin, nah, ibu-ibu orang yang beriman atau istri-istri Nabi aula biduhuli fi hada min kulli muhsanah. Aula itu lebih utama biduhuli dengan masuk fi hadza dalam hal ini min kulli muhsanatin, dari setiap perempuan yang terjaga. Artinya kalau perempuan biasa saja, perempuan bukan istri Nabi, itu sudah diancam ketika seseorang menuduh zina kepada dia yang bukan istri Nabi, sudah begitu berat. Apalagi kalau yang dituduh zina itu kepada istri dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kan luar biasa, enggak sopannya, luar biasa biadabnya. Wala siyaman allati kanat sababun nuzul wa hiya Aisyah binti Siddiq. Wala siyaman itu terutama allati kanat yang ada sababun nuzul, sebab turun ayat wa hiya Aisyah binti As-Siddiq, yaitu berkaitan dengan Siti Aisyah putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Ya, apalagi kalau tuduhan itu ditujukan kepada Siti Aisyah putri dari Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Jelas dosanya itu luar biasa. Lalu Imam Ibnu Katsir berkata, ya, kata beliau, wa qad ajma'al ulama rahimahullah qatibatan. Wa qad ajma'al ulama, dan sungguh ulama telah sepakat bulat. Artinya tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Semuanya sedunia ini sependapat. Tentunya ulama Islam yang baik-baik, ya, artinya yang betul-betul ya ilmunya mendalam. Rahimahullah, rahimahumullah. Karena ulama ini banyak jamak, jadi bukan rahimahullah tapi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka, qotibah secara keseluruhan. Ala anna man sabbaha ba'da hadza, atas orang yang man ini orang sabbah yang telah mencaci maki Siti Aisyah ba'da hadza, setelah ini. Maksudnya setelah turun ayat menyatakan Siti Aisyah bebas daripada tuduhan itu. Wa romaha bima romaha bihi ba'da hadza, dan berani menuduh zina kepada Siti Aisyah setelah Allah membebaskan dari tuduhan tersebut. Alladzi dzukira fi hadhil ayat, yang telah disebut dalam ayat ini. Fa innahu kafirun, maka sungguh orang yang melakukannya itu dipandang kafir. Li'annahu mu'anidun lil Qur'an, karena sungguh dia itu telah menentang kepada Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran menyatakan sudah bebas, artinya tidak melakukan perbuatan zina, tapi tetap aja istilahnya kekeh gitu, ya, menuduh terus. Ini jelas orang ini mu'anidun lil Qur'an, berarti kan menentang kepada penjelasan dari Al-Quran, maka dikatakan kafir ini. Wa fi baqiyati ummahatil mu'minin qaulani, namun berkenaan dengan ummahatul mu'minin yang lainnya, qaulani, ada dua pendapat. Pertanyaannya, kalau kepada Siti Aisyah di dalam surah An-Nur memang sudah ada pembebasan dari Allah, dalam arti menyatakan tidak melakukan seperti itu. Nah, kalau tetap aja menuduh terus, kan dia ditanyakan kafir, karena memang seolah-olah dia tidak percaya kepada Al-Quran, seolah-olah dia tidak percaya kepada Allah yang telah membebaskan dari tuduhan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ada orang menuduh zina kepada selain Siti Aisyah? Katakanlah misalnya pada Siti Hafsah, istri Rasulullah
putri dari Umar bin Khattab, atau misalnya pada Siti Muhabibah, atau misalnya Siti Hindun, atau misalnya Ummu Salamah dan yang lain-lainnya dari istri-istri Rasul, hukum yang sama menjadi kafir juga ya, atau beda ya. Karena kalau Siti Aisyah kan ada langsung ayatnya. Jawabannya di sini qaulani, ada dua pendapat di kalangan ulama. As-sahhuhuma, yang paling sahih dari kedua pendapat itu, annahunna kahiyya, annahunna, bahwasanya mereka, hunna ini ya untuk jamak ya, kalau satu orang hiya, kalau dua huma, kalau perempuan banyak hunna. Jadi artinya annahunna, bahwasanya mereka pun, maksudnya istri-istri yang lain selain Siti Aisyah pun, kahiyya, seperti beliau. Hiya ini untuk domir satu orang ya, seperti dia, maksudnya seperti Siti Aisyah juga, dalam arti tetap dia ya dosa, bahkan bisa menjadi kufur karena telah tentunya menghina dan ya menyakiti hati Nabi juga, karena istrinya dituduh yang ya tidak baik ya. Wallahu alam, Allah yang maha tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini hal semacam ini harus kita hindari. Dan saya mungkin baru kemarin ya mendengar di YouTube itu, betul ada judulnya bagaimana syahadatnya kaum Syiah ya, syahadatnya kaum Syiah ketika seseorang mau masuk agama Islam ya, dibimbing oleh ulama dari kaum Syiah. Itu bisa lihat kita di YouTube. Saya sangat merinding sekali, artinya mengerikan. Jadi yang saya dengar itu ya, selain ketika ada seseorang mau masuk Islam mu'alaf, dibimbing dengan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna aliyan waliyullah, Sayyidina Ali adalah waliullah, kekasih Allah. Kemudian ditambah wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah binnar, dan aku bersaksi bahwasanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah dan Siti Hafsah binari akan berada dalam api neraka. Itu di YouTube kita baca dari ulamanya yang membimbing seperti itu. Jadi artinya mereka punya pandangan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, istri Rasulullah yang sangat dicintai, Siti Hafsah yang terkenal dengan sholat tahajud dan puasanya setiap hari, tambah dengan hafal Al-Quran 30 juz, dinyatakan finnar, bahwa mereka ini akan menjadi penghuni api neraka. Itu harus diyakini ketika masuk Islam melalui pimpinan Syiah. Ini kan menurut saya luar biasa ya. Sudah tidak percaya lagi kepada pembebasan Allah di dalam Al-Quran Surah Nur tentang Siti Aisyah ini khusus. Jadi oleh karena itu kita harus bisa menjaga lidah kita, juga jangan sampai ikut-ikutan dengan paham kaum Syiah yang sudah ya menyebar, apalagi banyak YouTube sekarang ini. Mudah-mudahan kita terpelihara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak dan hadirin yang berhormat, insya Allah kita bulan depan atau tahun depan ya, karena ada terang Desember, jadi Januari 2022 ya, pada tahun depan insya Allah kita akan bahas Al-Kabirah At-Tasyah Asyarah, artinya dosa besar yang ke-19, Al-Gulul minal ghanimah wa min baitil mal wa zakah, korupsi
dari harta rampasan perang dan dari harta baitul mal dan juga dari harta zakat ya. Nah, ini akan kita bahas nanti tentang masalah dosa besar yang ke-19 insya Allah. Demikian, dan kita mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita bahas ya, walaupun dengan suara yang agak pelan-pelan ini. Mudah-mudahan ilmu kita tambah mendalam dan meluas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada Ustaz Misbah sebagai moderator kami persilakan. Alhamdulillah, demikian tadi kajian dari dosa besar ke-18. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat mengambil hikmahnya dan menjadi suri teladan kita supaya kita bisa terhindar dari dosa-dosa besar tadi. Kami buka sesi bertanya kepada para jamaah. Kami persilakan apabila yang ada yang ingin ditanyakan perihal dari kajian kita pada pagi hari ini atau di luar dari kajian pagi hari ini, kami persilahkan. 2 sesi pertanyaan karena memang kondisi guru kita pada saat ini masih kurang sehat. Ya, silakan Pak Rizna. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi sudah dibahas pakai tentang bagaimana istilah itu besarnya dosa ketika kita tidak bisa menjaga lisan. Ya. Mungkin bisa diulang kembali, detailkan kembali terkait dengan kondisi saat ini, bagaimana penggunaan media sosial, ya. Bagaimana kita sebijaksana mungkin menggunakan media sosial ini. Mungkin dari pakai ada secara detail menggambarkan supaya orang itu benar-benar bijaksana menggunakan media sosial, karena ini suatu hal yang termasuk juga anak-anak kita juga udah mulai kan sekarang. Media sosial ini pembentukan karakter juga saya lihat sekarang dari media sosial itu sangat kuat ya untuk karakter anak kita. Nah, ini bagaimana dari pakai memberikan saran kepada kami terkait dengan penggunaan media sosial supaya secara bijak bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Terima kasih. Baik. Ya, satu lagi kami persilakan pada jamaah untuk melayangkan pertanyaannya. Cukup ya, satu ya. Oh, pagi saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Menurut riwayat hadis itu kan kalau sholat, sebaik-baiknya sholat itu adalah dilakukan di rumah. Ya. Sebaik-baiknya sholat dilakukan di rumah, kecuali sholat fardu kan. Ya. Yang sholat sunnahnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita melakukan sholat itu yang sunnah itu dilakukan di masjid seperti qobliyah, kemudian ba'diyah. Karena saya sendiri kadang-kadang kalau mengikuti sholat sunnah harus di rumah, itu kita melakukan qobliyah subuh aja itu sampai di masjid udah terlambat. Nah, hukumnya dinamai. Apakah harus di rumah atau kalau di masjid itu mengurangi pahala atau bagaimana? Terima kasih. Itu betul. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang terhormat, ada 2 pertanyaan yang sangat bagus untuk kita bahas ya. Yang pertama dari Bapak Rizna yang saya muliakan. Beliau mengatakan atau menanyakan mengenai masalah bagaimana kaitan dengan ya medsos ya pada saat ini yang sangat semarak, sangat ya tentunya mempengaruhi pada karakter generasi kita. Nah, berkenaan dengan masalah ini ada ayat Al-Quran surah ya An-Nisa menyatakan wal yaqulu qawlan sadida. Artinya ketika kita bicara itu adalah bicara yang tepat, yang baik, yang tidak
menimbulkan hal-hal yang negatif atau dosa. Kemudian ketika kita menerima misalnya informasi-informasi dari seseorang, hendaknya kita jangan istilahnya menelan mentah-mentah, akan tapi harus difilter, harus dipilih mana yang baik. Hal ini juga ada perintah dari Allah, ada penjelasan dari Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang intinya bahwa kita umat Islam ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ketika ada berita-berita yang sampai kepada kita ini fatabayyun, harusnya tabayun, artinya harus cek and recheck, harus diteliti kebenaran, jangan ada berita langsung percaya, langsung di-share lagi, tapi kita harus teliti dulu kebenaran. Khawatir kalian nanti akan menyesal di kemudian hari, ya. Itu adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Nah ini, sehingga mudah-mudahan putra-putri kita, generasi muda kita jangan sampai ya melakukan hal-hal yang tidak baik, hendaknya sesuai dengan yang dikemukakan dalam Al-Quran tadi dan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau diam. Jadi kalau yang baik silahkan ucapkan, silahkan share, tapi kalau yang tidak baik hendaknya diam, nggak usah percayai atau nggak usah di-share kemana-mana. Ini setelah saya teliti hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, teks hadisnya itu afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Artinya afdalu sholatil mar'i, seutama-utamanya sholat seseorang fi baitihi, di dalam rumah, illal maktubata, kecuali sholat yang dipardukan, itu hendaknya di masjid. Tapi kalau sholat sunat itu sebaik-baiknya seutama-utamanya adalah di rumah, ya. Itu memang ada hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama namanya Imam Nawawi memberikan komentar, ya, memberikan interpretasi kepada hadis ini. Kenapa dalam sholat-sholat sunat itu lebih baiknya di rumah? Ya, kata beliau, di antara hikmahnya itu adalah supaya terhindar dari riya. Terhindar dari riya itu artinya menjauhkan diri dari ingin pamer dengan ibadah. Karena kalau yang fardu kan ya sama-sama fardu ain, ya, sama-sama wajib. Tapi kalau sholat sunat itu kan bukan yang diwajibkan gitu. Nah, sehingga kata Imam Nawawi, kenapa dalam hadis ini sholat sunat itu kayak duha, katanya, kalau tahajud dan sebagainya itu lebih baik di rumah, bahkan kalau bisa di kamar yang orang lain tidak tahu, di rumah juga orang lain pada nggak tahu, ya, untuk betul-betul keikhlasan ibadah tadi semata-mata karena Allah dan tidak ada unsur riya atau unsur pamer dengan ibadah sunatnya itu. Itu alasannya kenapa yang sunat ini lebih baik di rumah. Namun kaitan dengan masalah bagaimana, ada semacam dilematisnya.
ketika misalnya kita melakukan qobliyah subuh atau sholat sunat fajar, ketika di rumah dilakukannya, kemudian mungkin agak jauh dari masjidnya, jauh dari rumahnya, sehingga ketika datang ke masjid menjadi enggak keburu ya berjamaah di awal waktu atau takbiratul ihram sama imam. Nah ini kadang-kadang terjadi seperti ini. Kalau Rasulullah SAW dulu ya kita melihat bahwa karena rumahnya itu dekat dengan masjid, bahkan sekarang ini sudah menyatu ya di dalam masjid kan, Masjid Nabawi dengan rumah beliau. Jadi memang beliau itu biasa melakukan sholat sunatnya di rumah. Nah ketika datang ke masuk masjid itu tinggal qomat gitu. Itu yang sudah dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Cuma kalau kita karena mungkin jauh ini agak jauh rumah ke masjid ini harus jalan juga memerlukan waktu, sehingga kadang-kadang datang ke masjid ini sudah ketinggalan. Nah tentu menurut saya ketika dilematisnya semacam ini gak apa-apa sholat sunatnya di masjid aja, untuk supaya mengikuti di awal waktu dan ikut istilah takbir setelah imam tadi. Jadi sholatnya tidak tertinggal yang fardu ini ya. Dan di rumah juga kan hanya dinyatakan tadi afdolu ya, hanya lebih utama. Artinya tidak mesti di rumah, sehingga kalau katakanlah kondisi seperti yang oleh Bapak Haji Andre tadi ditanyakan, ya tentu kita lebih memilih di masjid aja, untuk supaya apa? Supaya yang sunatnya kita lakukan, ya juga kita bisa sholat di awal yang beserta imam tadi dengan baik ya. Itu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita di bulan atau tahun depan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat semua ya, sehingga suara juga normal kembali, mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal. Demikian kita akhiri dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala pinta kita didengar dan kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selamat kita fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafi'ina ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan taqabbalan. Allahumma nas'al maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian dari Kitab Al-Kabair. Mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan oleh guru kita membawa manfaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Ada tadi catatan sedikit
Rasulullah bersabda, sebaiknya seorang muslim senantiasa dapat menjaga saudara muslim lainnya untuk berbuat keji, yaitu dengan menjaga lisannya dan menjaga tangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ini ya. Amin ya Allah. Amin. Akhir kalam kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.